Halo semuanya, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang sesi 3 dan sesi 4 untuk pelajaran database teknologi. Nah, bahasa yang kita gunakan udah dibahas harusnya di sesi 1 dan 2, yaitu MySQL. Nah, dimana kita bakal pakai MySQL di PHP MyAdmin yang kalian bisa akses lewat XMPP Control Panel ya. Tinggal pencet tombol admin ini aja, nanti page ini bakal kebuka. Nah, di sini aku udah ada satu database yang bakal kita pakai buat ngebahas materi satu kali ini. Nah, materinya cukup simpel, jadi ini langsung aja ke yang pertama, yaitu untuk create table. Nah, untuk query kalian bisa klik di atas ini, yaitu ada opsi buat query. Nah, kita bakal nulis query kita. Nah, ini tuh namanya query. Kita bakal nulis query kita untuk ngejalanin komen-komen ini di dalam si kolom query ini. Nah, pertama itu ada create table. Cara create table sama kayak namanya, kalian tinggal tulis aja create table. Nah, terus tinggal tulis mau bikin table apa. Misalnya aku bikin tablenya itu misalnya create table appetizer. Nah, habis itu buka dengan kurung biasa. Nah, terus ditutup sama kurung biasa juga sama titik koma. Nah, di dalamnya kita bakal bikin beberapa, misalnya ini harusnya nggak salah aja sih, nggak apa-apa. Nah, misalnya aku punya appetizer ID yang tipe datanya itu karakter. Aku mau karakternya itu lengthnya 5. Habis itu ada appetizer name, misalnya char 50, sama appetizer price ya integer tipenya. Nah, kan pasti dalam suatu tabel kita kan pasti perlu yang namanya itu primary key. Kalian tulis saja primary key, terus kurung. Nah, dalamnya tulis mau apa yang mau dijadiin primary key. Pastikan itu ID kan. Nah, tinggal tulis saja tracer ID kayak gini. Ini kurang koma. Nah, kayak gini aja. Primary key artinya dia bakal auto increment sama nggak bisa null. Sama kalian kalau misalnya mau tambahin constraint tambahan, kalian bisa tulis kayak gini, not null. Nah, artinya si kolom appetizer name sama kolom appetizer price kalau kalian tambahin not null itu nggak bisa ya, sesuai namanya ya, nggak bisa null atau nggak bisa kosong. Oke, kalau udah ini submit query aja. Ini aku submit query, harusnya agak loading bentar sih. Oke aja. Nah, nanti dia bakal loading, hilang, kalian refresh aja. Nah, aku buka lagi. Nah, harusnya dia udah ada ya appetizer. Nah, kolomnya juga udah sesuai sama yang kita bikin. Nah, terus kita bisa lanjut nih ke drop table. Kalau buat drop ini kan aku cuma bikin buat contohin create table aja ya. Sekarang kalau drop itu lebih gampang lagi, kalian tinggal tulis aja drop table, terus tulis aja appetizer. Udah satu line doang, tinggal submit query. Submit query, refresh. Nah, dia udah hilang ya appetizernya, udah nggak ada dia. Oke. Nah, ini udah kita bisa lanjut ke select sama where. Nah, kalau buat select misalnya aku bakal pakai, ini aku lihat dulu isinya. Nah, misalnya kita pakai food aja deh. Nah, kalian masuk aja ke tabel yang kalian mau select. Habis itu ke SQL-nya. Nah, di sini kalian lihat dia udah ada template-nya ya, select all from food where 1. Nah, ini kalian hapus saja. Sama bintang ini artinya all ya. Nah, di sini udah ada komen-komennya nih. Kalau kalian pencet, dia udah bakal langsung muncul otomatis. Oke, jadi sangat membantu sih. Nah, sekarang misalnya aku mau select all aja nih. Jadi ini select query ya. Nah, jadi misalnya aku tinggal pencet select sini aja. Habis itu, oh, kalau di sini harusnya select database. Select database.
Kalau select database tinggal gini sih, harusnya kalau kalian anggap aja misalnya ini belum di chain buffet nih, kita belum di chain buffet, kalian di query nya tinggal tulis aja use, habis itu nama database nya chain buffet kayak gini. Nanti dia bakal otomatis kepake database nya. Kalau buat select yang tadi aku tulis itu namanya select query, yang bakal kita bahas juga sih, kita bahas di sesi 4. Nah jadi mungkin langsung aja kali ya, langsung aja kita ke selectnya ya. Tadi balik lagi ke food, jadi kita ke SQL, di situ kita bakal pilih select, select all from food. Nah ini artinya itu bintang itu tadi aku bilang ya, ini all artinya. Nah kalau misalnya kalian nggak mau semuanya, mau yang spesifik aja, ini kalau aku buka di sini kan ada banyak nih kolomnya. Misalnya aku cuma mau image, ini mau price, kalian tinggal tulis aja select image name price from foods, udah gitu aja. Kalian tinggal tulis nama kolomnya yang kalian mau select, habis itu from tabelnya gitu. Ini aku buka lagi notepadnya, harusnya habis ini ada where clause ya. Nah kalau kalian lihat tadi di akhir-akhir ada yang namanya where. Nah aku rekomendasi kalau kalian misalnya bikin query, kalian tulisnya kayak gini, nah, biar dia lebih rapih tulisannya. Misalnya aku mau ini select all aja, aku select all aja kayak gini aja from. Nah where, misalnya aku mau where nya itu kayak kondisi ya, jadi kayak if ya, kira-kira kayak gitulah. Jadi misalnya kalau aku buka dulu deh di tab baru. Nah di sini ada 6 data ya, misalnya aku mau cuman nge-select yang price nya itu di atas 40.000, di atas 35 deh, di atas 35. Jadi tinggal tulis aja nih, kan kolomnya itu price ya, yang kita mau bikin kondisi, tinggal tulis aja price lebih dari 35.000. Nah kalau kalian select, maksudnya kalau kalian go, nah nanti dia bakal muncul nih, dia muncul yang price nya lebih dari 35.000 doang, yang lain dia nggak muncul. Nah, ini cuma sekedar nampilin data aja, jadi select itu gunanya buat nampilin data, dia cuma sekedar menampilkan data di mana, dan where itu cuman buat bikin datanya lebih spesifik lah. Nah kalau kalian lihat kan data asli kayak gini kan. Nah kalau kalian pakai where, tadi kan aku tulis where lebih dari 35. Nah sini kan ada yang 35 nih, 35 kan nggak lebih dari 35 ya, makanya dia nggak ke display, yang ke display cuma yang di atas 35.000 gitu. Oke. Nah untuk sesi 3 itu aja sih. Jadi kita bisa lanjut ke sesi 4 ya. Select table sebenarnya sama, ini aku nggak tahu sih ya, harusnya select database itu cuman use tadi doang sih, use habis itu nama database nya. Nah itu udah termasuk. Nah select table tadi udah, sekarang kita ke update table. Nah jadi kalau untuk update kalian tinggal klik aja di sini. Nah kalau kalian lihat di sini dia udah buka ya, udah ada komennya secara lengkap. Nah misalnya di kasir nih aku udah buka, misalnya aku mau update si nomor 1 nih. Nah, kalian tinggal tulis aja kalian mau update dengan apa nih, ID nya misalnya aku sama aja, misalnya 1 aja. Nah habis itu name nya aku mau ganti jadi Nicholas, ID nya aku yang 4 ya, 4. Created add nya aku hilangin aja, soalnya kan ini dia 0 ya, jadi sama aja. Di sini updated add juga aku hapus. Nah where nya ini kalian tinggal tulis kalian mau update yang mana, kan aku mau update yang ID nya 1 nih, atau enggak yang name nya si phone ini kan. Nah berarti tinggal tulis aja, diantar kamu tinggal tulis ID nya, where ID nya itu 1, atau enggak name sama dengan phone. Nah ini sama aja. Nah buat supaya lebih simpel aku bikinnya where ID sama dengan 1 aja, terus aku go. Nah harusnya kalau aku refresh sekarang dia udah berubah, ID nya itu 4, name nya jadi Nicholas. Nah jadi gitu gunanya update. Oke. Nah berarti update udah,
sekarang delete. Kalau untuk delete misalnya aku kayak sini ya. Nah kalau kalian pencet delete dia lebih pendek lagi nih, jadi tinggal delete from tabelnya. Habis itu tinggal tulis kondisinya mau delete yang mana. Nah sama kayak tadi ya, where nya itu kalian bebas, misalnya aku mau delete yang ID nya itu 4, tinggal tulis saja where ID sama dengan 4. Kalau kalian mau spesify lewat namanya bisa, tinggal where ya, sama dengan Nicholas. Nah ini aku aja. Kalau aku refresh harusnya dia udah hilang ya. Nah, dia udah hilang jadinya dari database nya. Oke. Nah terakhir kita ada like. Nah kalau like ini kalian bisa pakai di delete, update ataupun select. Nah tapi aku bakal contohin yang select aja. Nah di sini misalnya aku bakal tulis nih select all from, misalnya tadi food saja deh, from foods. Oh ya, mau kalian kalau misalnya masuk ke SQL mau di tabel manapun, kalian bisa akses tabel manapun ya. Jadi misalnya ini kan aku lagi di SQL tapi tabelnya kasir. Nah kalau aku mau select dari food itu tetap bisa, kalian tinggal specifyin aja tabelnya yang mana. Cuman bedanya kalau misalnya kamu masuk ke kasir, nah pasti kan komen-komennya otomatis tentang kasir ya yang di bawah sini gitu, jadi nggak efek sih sebenarnya from foods. Nah sekarang kita bakal pakai like ya, berarti select all from foods. Nah di foods kan tadi kita ada image, name, price, dan seterusnya ya. Nah misalnya aku mau nge-select yang namanya itu diawali dengan S. Nah itu bisa dilakukan dengan pakai si like ini. Like ini kita bakal taruh di where. Nah tadi kan aku bilang aku mau ngeprint yang namanya itu awalnya S ya, yang awalnya itu S. Nah berarti tinggal tulis saja where, berarti kan namanya kan where name like. Nah like ini aku buka Google aja, nah SQL like wildcard, ada yang namanya itu wildcard. Nah ini ada banyak jenis ya. Nah kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 wildcard. Nah yang bakal kita pakai itu yang ini. Kenapa? Soalnya kalau kalian lihat deskripsinya, find any value that starts with A. Nah yang berarti dia bakal nyari value apa aja nih yang mulainya A. Nah kalau kita mau ngeprint atau nge-select yang depannya S kan tinggal bikin S persen gitu. Persennya kalian bisa anggap sebagai placeholder buat seterusnya gimana gitu ya. Jadi tinggal tulis saja where name like S persen. Kalau aku book, nah dia bakal nampilin yang depannya S ya, yang nggak memenuhi dia bakal nggak tampilin gitu. Jadi itu aja video untuk kali ini, terima kasih.